Pendidikan kita dibagi, bahkan hari ini sudah ada 3. Nanti pada kesempatan lain akan saya bicarakan lagi. Tetapi perkembangan kemudian orang lalu kemudian tidak mengenal saja antara pedagogik dan andragogik. Sudah ada lagi setelah itu. Tapi saya mau bicara untuk 2 ini dulu. Bahwa pendidikan anak-anak, pedagogik itu, lalu kemudian pendidikan orang dewasa, andragogik. Yang itulah yang kita harapkan akan menciptakan kualitas sumber daya manusia. Yang mana itu kualitas sumber daya manusia yang kita inginkan hari ini? Adalah sumber daya manusia yang memiliki daya saing, memiliki keunggulan-keunggulan, karena dia memiliki keunikan-keunikan. Apa itu keunikan? Dia memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Jadi dosen yang unik itu adalah ketika dia punya sesuatu yang orang lain tidak miliki. Sekecil apapun kalau dia unik itu menjadi dibutuhkan oleh orang lain. Kalau Anda memiliki keterampilan sebanyak apapun, setinggi apapun, sebesar apapun pengalaman Anda, tapi orang lain juga memilikinya, Anda tidak unik. Oh, saya mau panggil Pak Jas bicara tentang itu. Ngapain panggil Pak Jas? Pak Jas itu susah waktunya, mungkin bayarannya mahal, mending panggil teman saya aja, itu sama kok ilmunya. Itu artinya apa? Apa yang saya miliki juga tidak memiliki keunggulan dibanding dengan yang dimiliki oleh orang lain. Maka saya tidak unik. Konsep pedagogik secara literal saya kira ini tidak usah saya jelaskan dengan baik. Yang pasti bahwa mendidik itu, menjadi guru itu, dia harus seperti seorang seniman. Menjadi dosen itu adalah seorang seniman. Karena mendidik itu perlu seni. Kenapa dia perlu seni? Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Kalau kita nonton konser, berkumpul ratusan ribuan orang di dalam satu aula, lalu seorang seniman, apakah dia seorang gitaris, apakah dia seorang penyanyi dan seterusnya, tapi dengan kelincahannya, dengan keahliannya, dia mampu mensinkronkan perasaan semua orang yang hadir di situ. Semua orang tepuk tangan. Kenapa? Karena dia bisa menguasai panggung itu dengan gayanya sebagai seorang seniman. Nah, seorang dosen yang mampu memengaruhi seluruh audiens para mahasiswanya, maka dia telah berhasil tampil sebagai seorang seniman pada kesempatan itu. Jadi mengajar itu adalah seni. Kalau tidak tahu, maka belajarlah kita tentang seni mengajar. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita tidak mungkin menjadi dewasa tanpa melampaui fase anak-anak. Yang satu-satunya makhluk manusia yang langsung dewasa itu hanya Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Siti Hawa. Yang setelah itu dia harus melalui fase dalam kandungan, lalu kemudian selama 9 bulan di dalam kandungan, lalu kemudian dilahirkan, dia menjadi balita, lalu kemudian dia melampaui apa yang disebut dengan golden age, usia keemasan, begitu, usia emas. Lalu kemudian dia tumbuh menjadi remaja, setelah remaja itu lalu ya dewasa dan menjadi orang tua. Itu sunatullah. Tidak mungkin lagi ada orang yang tiba-tiba menjadi remaja atau tiba-tiba menjadi tua, dan saya kira tidak ada orang mau seperti itu. Karena ternyata masa kanak-kanak itulah masa yang terindah dalam fase kehidupan. Bapak dan Ibu sekalian, Peter Drucker mengatakan bahwa kalau Anda mau menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang berdaya saing itu, ya you have to design bagaimana agar how the brain learn best. Bagaimana otak ini bekerja secara maksimal, belajar secara maksimal. Sebetulnya fungsi seorang guru adalah bagaimana membuat agar otak mahasiswanya, otak anak didiknya itu belajar secara maksimal. Karena otak itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain nggak punya akal seperti manusia, nggak punya akal. Mereka hanya punya intuisi dan seterusnya. Gitu. Otak dipandang sebagai pusat peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Saya kira itu. Karena segala sesuatu, gerakan kita ini, nanti silahkan tanya para orang psikologi dan orang-orang ahli agama, bahwa sebetulnya kolbu, hati itu mengeluarkan perintah ke otak. Jadi dari hati lalu kemudian menjalar ke otak, lalu otaklah yang menggerakkan semuanya. Jadi otak menjadi pusat, center of excellence, begitu. Kalau itu bisa kita optimalkan, maka akan melahirkan excellency itu, keunggulan.
Ini sedikit sepintas selalu saya mengatakan otak kita terdiri antara otak kiri dan kemudian otak kanan. Otak kiri adalah otak rasional, lalu otak kanan adalah otak emosional. Kita sayang sekali masih terlalu banyak bekerja di otak kiri sehingga rasionalitas kita memang oke, tapi emosional kita terkadang kurang terkontrol. Ini masih terbagi dua lagi, dari kiri kita terbagi dua, kanan terbagi dua. Saya kira ini selalu saya katakan, kalau Bapak Ibu tertarik dengan ini, kita bisa bicara pada momen-momen yang lain. Saya hanya memperkenalkan bahwa kiri bagian atas itu tentang logika, analitika, fakta, kuantitatif. Nah, kita masih terlalu banyak di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Di otak kiri bagian atas. Padahal otak kiri bagian bawah aja udah lumayan. Judulnya itu detail. Lihat itu fakta, ini detail. Terorganize, berurutan cara berpikirnya, terencana, ada planningnya, dan detail, sangat jelas. Itu otak kiri bawah bekerja seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berpikirnya itu nggak terorganisir, loncat-loncat seperti itu, lalu kemudian tidak berurutan secara baik, berurutan dalam artian bahwa itu logik begitu, rekam jejaknya nampak, lalu kemudian semua kerjaannya itu ada planningnya dan jelas begitu, maka dia sebetulnya belum bekerja otak kiri bawahnya. Dia baru atasnya aja. Mungkin dia juara olimpiade matematika, tapi belum memiliki kemampuan yang bawah, berarti dia baru otak kiri atas yang bekerja. Apalagi berbicara otak kanan, saya kira next kita bisa bicarakan itu. Andragogik berasal dari dua kata bahasa Yunani, sama dengan saya katakan tadi. Pada intinya bahwa ternyata andragogik adalah suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa agar belajar. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal tertentu itu lebih sulit menerapkan seni mengajar orang dewasa daripada anak-anak. Tapi dalam hal lain juga enak itu anak-anak daripada orang dewasa, tapi hal lain lebih sulit juga mengajar anak kecil dibanding orang dewasa. Nah, makanya seninya harus ada. Jadi beda antara art untuk andragogik dan art untuk pedagogik. Kalau tidak bisa kita bedakan, itu maka akan mengalami kesulitan. Bapak dan Ibu sekalian, cara belajar oleh faktor internal untuk orang dewasa. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengimprove, bagaimana kita membangun apa yang dimiliki oleh orang dewasa untuk kemudian dia tampilkan sendiri dalam bentuk dirinya sendiri. Jadi kita dosen ini ketika mengajar mahasiswa, jangan pernah bermimpi mahasiswa kita itu akan menjadi diri kita. Nggak boleh. Seorang dosen yang baik, dia akan selalu berusaha agar mahasiswanya bisa menjadi dirinya sendiri, bukan dirinya orang lain. Jangankan kita sebagai guru yang hanya ketemu ketika dia sudah dewasa. Seorang anak pun tidak pernah boleh didesain, disetting untuk menjadi seperti orang tuanya. Kalau itu terjadi, maka kita telah gagal dalam memberikan pengajaran mulai dari pedagogik sampai andragogik. Orang dewasa sudah memiliki segudang pengetahuan yang mungkin saja pengetahuannya itu lebih besar dari kita sendiri sebagai seorang guru. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, maka orang dewasa tidak dapat dengan paksaan dalam memberikan pengajarannya, tapi dengan menarik minat mereka untuk belajar. Kemarin dan saat ini, dalil ini juga sudah berlaku pada pembelajaran anak atau student center, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa andragogik pun itu sudah mulai diterapkan di pedagogik. Kemandirian anak, makanya kita mengenal dengan discovery dan lain-lain yang sebaik, bahwa sebetulnya orang belajar itu tinggal diupayakan, dibangkitkan apa yang telah dimilikinya. Orang dewasa mendukung kegiatan yang mencakup perencanaan dan seterusnya, memfasilitasi pembelajaran, fasilitator harus memahami proses pembelajaran orang dewasa, menyediakan paduan dan seterusnya. Ini yang selalu saya garis bawahi. Satu kebenaran universal tentang prinsip belajar orang dewasa, tidak ada kebenaran universal. Jadi ini ada kaitannya dengan salah satu karakter atau ciri dari dosen abad 21 itu adalah dia seorang peneliti. Kenapa dia selalu meneliti? Karena ternyata hasil penelitian itu walaupun berujung pada yang disebut dengan ilmu pengetahuan atau teori-teori baru, dia pun bukan merupakan kebenaran universal. Dia masih kebenaran yang sifatnya itu tergantung dari dimensi ruang dan dimensi waktu. Oleh sebab itu Einstein mengatakan kebenaran itu tergantung pada dimensi ruang dan waktu datar. Nah,
Walaupun demikian, antara ruang dan waktu datar itu tak terpisahkan menurut Einstein. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini untuk belajar kita lagi tidak terlalu tergantung pada dimensi ruang. Karena kita tidak perlu ruang nyata untuk belajar hari ini. Waktu juga kita bisa setel sendiri. Jadi ruang waktu datar ini menjadi bergerak, kemudian menjadi dinamis, bahwa tidak lagi statis seperti zaman-zaman dulu. Ini karena apa? Perkembangan teknologi, terutama di era COVID-19 ini. Bapak dan Ibu sekalian, belajar adalah perubahan pengetahuan, sikap atau perilaku yang melahirkan perubahan atau perubahan skill. Jadi kalau hanya pengetahuan yang berubah, maka sebenarnya orang itu belum belajar. Tapi pengetahuannya mengantarkan dia untuk memiliki keterampilan. Karena keterampilan inilah yang kemudian bisa bermanfaat buat dirinya dan orang lain, seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa kalau kita mau menjadi yang terbaik adalah kita harus bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Jadi perubahan skill, not only change of knowledge begitu. Jadi perubahan ilmu tidak kemudian menyebabkan bahwa kita telah berhasil dalam belajar, tetapi change of knowledge itu lalu kemudian melahirkan perubahan dalam keterampilan atau kompetensi atau skill. Bapak dan Ibu sekalian, ada kecenderungan bahwa hasil yang paling sering dicapai dalam pembelajaran orang dewasa untuk negara-negara berkembang baru sampai pada tahap perubahan pengetahuan. Inilah masalah kita memang, khususnya di negara-negara berkembang, dan lebih khusus lagi kita bahwa pendidikan kita hari ini itu sekitar 80 bahkan ya 80 mungkin ya 85%. Enggak, saya kira 80%, 90%. 90% hari ini pendidikan kita itu masih pendidikan akademik. Pendidikan akademik itu ya tidak terlalu banyak bisa kita harapkan akan menghasilkan satu perubahan keterampilan. Makanya negara-negara maju itu mengembangkan pendidikannya seimbang, ada proporsional antara akademik akademik dengan vokasional dan profesi. Itu ada keseimbangan. Nah, makanya sekarang ini kebijakan pemerintah adalah ingin dikembangkan pendidikan vokasi. Makanya di perguruan tinggi itu muncul yang disebut dengan diksi pendidikan vokasi. Efisiensi dan pencapaian belajar berhubungan dengan motivasi personal yang dapat menumbuhkan field need. Jadi field need merasa perlu untuk belajar. Kalau orang dewasa tidak merasa perlu, ya dia akan macam-macam. Jadi kalau ada dosen lalu mengajar di dalam kelasnya itu ribut mahasiswanya, itu ingat bahwa berarti mereka tidak merasa perlu untuk mempelajari apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dosen harus bisa menggerakkan intuisinya, lalu kemudian menginovasi pembelajarannya sehingga pembelajaran itu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Percayalah bahwa dalam satu keadaan ketika kita mengajar dan mahasiswa kelihatan cuek atau mungkin dia tidak bergairah, kelihatan mukanya itu kalau tidak bergairah, maka seorang dosen mungkin harus memberikan selingan-selingan untuk kemudian mempersiapkan mereka belajar. Bapak dan Ibu sekalian, kita kalau di pendidikan dasar dan menengah itu mengenal apa yang disebut dengan apresepsi, semacam pembukaan dalam pembelajaran. Tujuannya adalah mempersiapkan atau membuat siapa yang mau belajar itu adalah siap untuk menerima pelajaran. Nah, itulah fungsinya apresepsi. Makanya saya sering mengatakan bahwa apresepsi tidak harus menggunakan nasihat-nasihat, tetapi mungkin seorang dosen yang baik dia akan memberikan simulasi-simulasi yang membuat anak-anak itu bahagia, dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa dulu. Ketika dia tertawa, lalu kemudian gurunya akan mengatakan, oke, tertawa itu bagus, tertawa itu bisa melahirkan kebaikan-kebaikan, tapi tertawa yang berlebihan itu bisa juga bermasalah, karena orang yang terlalu banyak tertawanya, orang lain juga akan meragukan kenormalan dia. Dengan bahasa-bahasa seperti itu mungkin kita akan masuk, lalu kemudian ya di tengah pembelajaran kita, ya maka percayalah bahwa sesungguhnya seorang mahasiswa, orang dewasa itu hanya bisa fokus kurang lebih 25 menit. Setelah itu dia perlu relaksasi. Oleh sebab itu seorang dosen yang memiliki daya seni, maka dia tahu bahwa ini sudah 25 menit,
kayak serius mahasiswanya, dia akan bangkitkan kembali, dia perbaharui lagi spirit mahasiswanya itu dengan selingan-selingan dan atau apapun games-games yang bisa dia lakukan. Dengan demikian di sepanjang pembelajarannya mahasiswanya selalu siap untuk menerima apa yang diberikan oleh gurunya. Ini saya lewati saja. Pendidikan orang dewasa harus merencanakan program-program dimulai di tingkat entry masukannya, kemudian meningkatkan kesempatan bagi orang dewasa untuk terlibat dalam pembelajaran sehingga ada jaminan keberhasilan belajar. Jadi orang dewasa itu sekali lagi tidak bisa diajar terus karena mereka juga malah ingin tampil, ingin juga sebagai teorinya Maslow bahwa semakin dewasa orang semakin ingin ada aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Dia ingin dihargai oleh orang lain, dia ingin dianggap oleh orang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara pedagogik dan andragogik. Konsep diri peserta didik untuk pedagogik pribadi yang masih bergantung kepada gurunya, ini pun sekarang sudah mulai bergeser. Anak-anak sekarang tidak lagi terlalu banyak bergantung kepada gurunya karena mereka punya gadget dan seterusnya. Itu harus disadari. Apalagi orang dewasa. Jadi self direction itu menjadi sangat-sangat penting untuk kita terapkan karena orang dewasa sudah memiliki segudang pengalaman yang kemudian tinggal di trigger untuk kemudian pengalaman itu berhasil menjadi sebuah pengetahuan yang baik yang melalui metodologis dan kemudian ada skill yang lahir dari sana. Kemudian tentang pengalamannya, ya di sini masih harus dibentuk daripada digunakan sebagai sumber belajar. Sedangkan yang di sini orang dewasa itu sumber yang kaya untuk belajar bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian kesiapan belajar saya kira berbeda. Di sini uniform sesuai tingkat usia dan kurikulum. Sedangkan ini berkembang dari tugas hidup masalah. Jadi kalau kita membuat silabus RPP pada pembelajaran mata kuliah yang kita asuh, hati-hati. Jangan sampai kita buat RPP persis seperti kita membuat anak SMA, SMP, bahkan SD. Bahwa kurikulumnya itu sangat-sangat fix begitu. Sedangkan kalau di perguruan tinggi mestinya sudah ada kemerdekaan. Itulah konsepnya Mas Menteri itu, bahwa ada kemerdekaan. Jadi tidak bisa terlalu fix, tidak terlalu harus sekian menit. Saya kira saya tidak setuju dengan RPP seperti itu. Membicarakan tentang sekian menit sehingga dosennya itu lihat baru ngajar sudah habis waktu sekian menit. Itu kalau itu begitu tidak akan berkembang pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Pendidik atau fasilitator itu harus mempersiapkan diri sebelum mengajar. Di antaranya penampilan, perform, penguasaan materi dan model pembelajaran yang tepat untuk disampaikan. Apalagi orang dewasa, kita harus tampil fix, tampil prima. Makanya kalau di luar negeri, mohon maaf, orang itu memang dosen itu masih harus menggunakan dasi untuk pergi mengajar, terutama kalau laki-laki. Nah, begitu. Kalaupun perempuan, paling tidak dia menggunakan jas-jas pokok dan seterusnya. Itu sangat-sangat, mereka sangat jaga performanya. Jadi harus nampak gitu. Ketika berjalan atau berfoto begitu, itu walaupun foto selfie, tapi kentara itu dosennya. Nah, begitu. Nah, dari segi apa penampilannya? Tetapi ketika berkomunikasi tidak ada jarak antara mereka. Gitu, tidak ada. Sangat-sangat cair. Beda dengan kita, mohon maaf. Terkadang dosen itu ya masih sangat-sangat feodal begitu. Ingin membuat menara gading untuk dirinya sendiri karena menurut dia dosen yang baik itu ketika mahasiswanya itu menghargai dia. Nah, kenapa dosen harus gila hormat? Begitu. Hanya sekedar dia ingin selamat pagi harus begitu dan seterusnya. Saya kira bukan itu. Kehormatan yang kita butuhkan adalah kehormatan yang hakiki. Itu datang dari dalam diri mahasiswa kita sendiri karena mereka merasa bahwa kehadiran kita memberikan banyak manfaat buat mereka. Baik itu cara berkomunikasi maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi manfaat yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita bukan hanya sekedar mengajarkan materi. Mohon maaf, sorry have to say begitu, bahwa materi itu bisa saja mereka sudah baca dan kita belum baca. Mohon maaf seperti itu. Nah, tetapi dosen memang dia menjadi inspirator, menjadi inovator. Lalu kemudian hal yang kecil itu bisa dia besarkan sehingga menjadi sangat besar manfaatnya dan itulah yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita.
Dan tentunya ya dia harus menguasai materi. Saya katakan state of the art dari keilmuannya harus dia kuasai, dan dia tahu caranya, dia tahu seninya mengajarkannya. Itulah yang Bapak dan Ibu sekalian harus perhatikan. Oke, ini faktor internal dan seterusnya. Pembelajaran orang dewasa tidak dapat dipaksakan, saya kira sudah tadi. Nah, ini sedikit sebagai biasanya akhir dari presentasi saya ingin memperkenalkan bahwa sebetulnya orang dewasa laki-laki dan orang dewasa perempuan itu berbeda. Bahkan anak perempuan dengan anak laki-laki yang masih kecil juga berbeda. Karena ternyata kenapa? Karena Tuhan yang maha baik, yang maha bijak itu telah menciptakan dua jenis makhluknya yang berpasang-pasangan. Dalam hal ini tentunya ada laki-laki dan ada perempuan, ada betina dan ada jantan. Khusus untuk pada kelas manusia ada perempuan dan ada laki-laki. Dan ternyata otaknya itu strukturnya dibuat supaya saling mendukung antara satu dengan yang lain. Jadi kalau laki-laki itu matematik, sedangkan dia di sini adalah dia verbal sebetulnya. Kalau dia ini suka mekanik, bahasa asing, dan yang bawah lebih memahami fakta. Kalau di sini di perempuan itu dia lebih memahami proses. Dia membentuk kelompok tugas, membentuk kelompok saja. Pendekatan untuk kreativitas lebih teknis, perangkat keras dan berorientasi pada sesuatu. Sedangkan kalau perempuan di setting, pendekatan untuk kreativitas lebih intuitif dan relasional. Jadi bekerjanya itu sangat-sangat rigid, sangat-sangat tersusun dengan baik, dan intuisinya bekerja dengan baik. Itu jadi jangan pernah sepelekan dengan intuisi seorang perempuan, khususnya intuisi seorang ibu. Seorang ibu itu luar biasa. Biar anaknya di Amerika, itu intuisinya jauh lebih cepat daripada kecepatan signal handphone dengan berapa giga pun. Jadi bahkan seorang ibu intuisinya 1 hari, bahkan 2 hari, bahkan 1 bulan sebelum anaknya ada masalah, dia sudah merasakan itu. Kalau handphone kita kan nanti nelpon baru kelihatan gitu. Jadi jangan pernah sepelekan intuisi seorang wanita. Karena ternyata otaknya telah disetting oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga dia memiliki intuisi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan intuisinya atau indera keenamnya seorang laki-laki. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan untuk orang dewasa ini. Saya berharap kita bisa ada sedikit dialog-dialog, khususnya saya ingin mengenal teman-teman yang berasal dari perguruan tinggi lain, dan saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, salah satu musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Diri kita yang terkadang menjustifikasi bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita pikirkan itu tidak memiliki manfaat apa-apa atau tak bernilai apa-apa. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi masalah kita. Padahal setiap orang memiliki kelebihan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan setiap orang harus percaya bahwa dia memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain. Makanya berdiskusilah kita, jangan pernah, walaupun saya katakan tadi saya ini lahir di kampung yang tak ada di Google Map, lalu melintasi 4 benua ke perguruan tinggi yang terkemuka di dunia, percayalah bahwa saya juga tidak serba mengetahui. Tidak ada, nobody can be everything. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi segala-galanya. Setiap orang pasti punya kelemahan, tetapi setiap orang juga punya kelebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.